Nah, untuk solusinya ini masukkan saja di kakak nomor 2 semuanya ya. Ini. Karena kalau tidak begitu tidak akan bisa disimpan ya. Oke. Halo kawan, bertemu lagi dengan channel Amir Catur. Untuk tutorial kali ini saya mencoba memberikan sedikit penjelasan terkait dengan adanya pertanyaan baik melalui WhatsApp maupun komentar-komentar di YouTube di akun Amir Catur, atau beberapa pertanyaan melalui Telegram. Untuk kali ini yang perlu saya sampaikan adalah memberikan contoh penjelasan antara gambaran di aplikasi sama kejadian yang ada di rumah tangga yang ada hubungannya dengan satu rumah tangga, satu KPM terdiri dari 2 keluarga. Untuk contoh kali ini yang saya berikan adalah salah satu contoh di sini ya. Fokus di sini adalah satu KPM terdiri dari 2 rumah tangga. Kita bisa lihat di keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga, ini ada NUK 1 dan NUK 2, ini adalah nomor urut keluarga. Penjelasan di sini yang perlu saya sampaikan, sebagaimana gambaran bahwa di pengenalan tempat sudah terisi nomor kakak ada 2 ya. Ini hanya contoh saja. Di sini di keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga, nama kepala rumah tangga ini Jokowan, kemudian istrinya Rawani dan punya anak bernama Ruju dan menantu ya, bernama Antu dan Cucu Praputra. Untuk bisa memastikan ini posisinya seperti apa ya, kita lihat di gambaran yang terjadi di masyarakat seperti ini. Nah, gambar kuning ini adalah satu rumah tangga yang di dalam rumah tangga tersebut ada kepala rumah tangga berada di NUK 1, ini nomor kakaknya, kemudian pasangannya Rawani kebetulan sebagai istri karena perempuan, dan ini nomor kakak di NUK 1, nomor kakak 1 juga, kemudian anak dan menantu serta cucu. Nah, gambaran di sini saya buatkan kilas gambar seperti ini. Untuk keluarga 1 ini adalah, anggap saja ini semacam gambaran kartu keluarga. Rumah tangga ini adalah satu KPM atau satu bangunan tempat tinggal ya. Satu rumah tangga ini adalah satu rumah tempat tinggal. Dalam istilah sensus biasa disebut dengan bangunan tempat tinggal. Nah, untuk keluarga di sini adalah cara kita membedakan. Dalam kita menentukan pembedaannya adalah lembar kakak. Keluarga 1 berada di nomor urut keluarga atau NUK 1 ini. Nah, ini NUK 1 nomornya, kemudian ini kepala keluarga ya. Di status kepala keluarga, orang ini tinggal di Rota sebagai kepala keluarga, dan ini istrinya, pasangannya sebagai istri. Nah, di dalam satu rumah tangga apabila terdapat 2 keluarga,
maka salah satu keluarga ini harus ada yang menjadi kepala rumah tangga. Nah, kebetulan hal ini ada, contoh ini adalah, ya saya buat contoh nama ini adalah Jokwan. Nah, sekaligus kepala rumah tangga. Di sini di keterangannya sebagai kepala rumah tangga di NUK 1, kemudian pasangannya sebagai istri, sebagaimana informasi yang ada di sini ya. Kemudian dalam rumah tangga ini hubungannya, kebetulan ini NUK 2, di NUK 2 ini ya, si anak ini tetap menjadi kepala keluarga di kakak nomor 2, di NUK nomor 2 ya. Tapi karena di dalam rumah tangga ya, si nama ini adalah sebagai anaknya ini, si ini anaknya ini, pasangan dari ini ya, punya anak ini ya. Tapi dalam lembar kakak yang tersendiri dia sebagai kepala keluarga. Hubungannya di sini sebagai anak dalam rumah tangga, berada di kakak nomor 2. Di kakak nomor 2 ini dia sebagai kepala keluarga. Kemudian si nama ini dalam rumah tangga hubungannya dengan ini adalah sebagai menantu. Tapi dalam lembar kakak kedua dia, karena yang menjadi kepala keluarga di kakak nomor 2 adalah ini, maka di sini disebut sebagai istri. Begitu pula dengan anak. Dalam rumah tangga posisi anak ini sebagai anak dari kepala keluarga nomor 2. Tapi dalam rumah tangga anak ini dihubungkan dengan nama ini adalah sebagai cucu. Ini cara kita menentukan ya. Kemudian di sisi lain ya, kita coba di aplikasinya. Nah, ini nama ini kita buka coba. Nah, ini berada di kakak nomor 1 dalam KPM ini sebagai kepala rumah tangga. Nah, ini ya, kepala rumah tangga. Kemudian di kakak nomor 1. Nah, ini kakak nomor 1. Dia sebagai kepala keluarga sekaligus. Nah, ini kepala keluarga ya. Oke, dan seterusnya. Lalu kita batalkan dulu sambil melihat yang lain agar bisa nampak ya. Oke, kita geser. Nah, kemudian di sini nama ini, nah, ya di sini ya sebagai istri, ya, pasangan sebagai istri. Kemudian di sini juga sebagai istri di kakak nomor 1. Nah, ini kakak nomor 1. Oh ya, ini nomor contohnya beda, tidak apa-apa. Oke, nah, untuk nama ini yang NUK nomor 2, nah, kita coba buka. Nah, di kakak nomor 2 ini hubungan dengan kepala rumah tangga. Nah, di sini sebagai anak. Nah, ini sebagai anak. Tapi berada di NUK nomor urut keluarga, berada di nomor 2, kakaknya NUK 2 ya, ini penjelasannya. Tapi di dalam NUK nomor 2 ini ia sebagai kepala keluarga, maksudnya adalah di sini kepala keluarga dan seterusnya. Oke, kita coba lihat yang nama yang lain di sini juga. Oke, wah ini dia. Di sini hubungan dengan kepala rumah tangga, artinya hubungan dengan orang ini ya sebagai menantu ya, statusnya. Tapi karena berada di kakak nomor 2 atau NUK 2 ini ya, NUK 2 adalah ini tempatnya, dia berada di kakak nomor 2, maka dia di sini sebagai istri. Begitu pula anaknya. Nah, oke, sebagai cucu di sini, tapi di sini di kakak nomor 2 ini sebagai anak. Oke, itu penjelasan kilas. Nah, lalu bagaimana dengan masalah lain? Satu misal ya. Nama ini yang tinggal di Ruta, nah, karena sudah tua ya, kebetulan ini meninggal. Nah, ini salah satu penyelesaian masalah, misalnya meninggal. Nah,
jika orang ini meninggal dunia, maka harus ada keputusan atau ketetapan siapa yang akan mengganti. Ya. Karena jika nama ini dilaporkan meninggal, sedangkan status sebagai kepala rumah tangga sekaligus kepala keluarga, maka KPM ini seakan-akan tidak memiliki kepala keluarga dan kepala rumah tangga, walaupun belum dihapus nama itu, karena di sini sudah dilaporkan meninggal, atau pindah, ya, atau lainnya lah, yang sekiranya langkah selanjutnya nanti oleh sistem akan dihapus. Maka keputusan di sini perlu ditetapkan, dimusyawarahkan dengan KPM. Sebagai seorang petugas desa atau kelurahan perlu bertanya, sekarang yang menjadi kepala rumah tangga siapa? Maka di sini ditetapkan saja. Orang ini meninggal dunia, kemudian ini juga sudah tua. Maka di sini kepala rumah tangga, ya, itu perlu diganti si ini. Ini yang dilaporkan sebagai kepala rumah tangga. Ya, di sini juga kepala keluarga tetap tidak berubah. Ini juga tetap sebagai kepala keluarga. Nah, karena tidak boleh sebagai kepala keluarga, karena yang menjadi kepala rumah tangga ini induk dua, ya, maka kembali hubungannya si ini dengan ini adalah sebagai apa? Maka di sini sebagai kepala rumah tangga, maka di sini sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua. Kemudian ini juga pasangannya sebagai orang tua. Nah, maka yang di sini si ini, ya, ini adalah disamakan dengan ini sebagai istri. Oke. Dan di sini sebagai anak. Ini cara menentukan. Ketika di sini dilaporkan meninggal, yang menjadi kepala keluarga sudah, yang kakak nomor 2 tidak masalah, nuknya tetap 2 tidak masalah, ya. Nah, silakan orang tua. Nah, maka disimpan dan seterusnya. Ini tercatatnya berarti tidak di dalam kakak, ya, di laporannya. Nah, itu salah satu gambaran. Nah, kemudian bagaimana jika ini juga meninggal dunia? Ya. Atau pada saat dilaporkan dua-duanya sudah meninggal dunia karena ini data lama, kemudian sudah waktu pembaharuan. Nah, maka solusinya ini kalau dilaporkan meninggal dua-duanya akan ada pertanyaan, data tidak ada kepala keluarga. Maksudnya adalah kepala keluarga di kakak nomor 1. Nah, untuk solusinya ini masukkan saja di kakak nomor 2 semuanya, ya. Ini. Karena kalau tidak begitu tidak akan bisa disimpan, ya. Oke. Jadi seperti ini. Terus nanti bagaimana? Ya, orang ini kan tidak urung akan dihapus juga. Yang penting kan penyelesaian aplikasi akan terselesaikan dengan baik. Nah, mungkin itu sekilas yang dapat kami sampaikan. Semangat.